tetap dari rumah, kita belum bisa secara langsung bertatap muka, namun kiranya ibadah ini tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Demikian ya Kak Omi ya. Harus tetap semangat ya berkata Ya, jangan malas-malas ya, nggak boleh datang malas-malas lagi, harus semangat ya pagi-pagi ya. Kita akan menuju Tuhan ya. Jadi sudah siap semua? Nah, coba mungkin Alkitabnya juga persembahannya sudah disiapkan supaya nanti tidak pergi-pergi ke sana ke sini ya. Oke. Nah, bagi adik-adik yang mungkin tadi belum sempat mengambil saat teduh, silakan mengambil saat teduh sejenak. Baik adik-adik, mari kita sama-sama meninggalkan segala kesibukan kita. Kita akan beribadah. Kakak memanggil adik-adik semua untuk berdiri. Ya, kita berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan ya. Semua sudah berdiri? Oke. Ya, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 12. Anak-anak pujilah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, hai orang kudus, dan bagimu juga. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya. Oke. Bagaimana keadaan adik-adik sekalian? Sehat? Ya, semuanya sehat ya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya adik-adik di rumah ya. Dan juga ya, ya, Tuhan kita juga sehat ya. Nah adik-adik, mungkin kita sudah rindu ya, sudah lama kita nggak bertemu muka di sekolah minggu atau di gereja ya Kak ya. Udah berapa bulan kemarin? Iya, sudah setengah tahun. Oh iya, benar-benar ya. Terakhir kita sekolah minggu berapa ya? Maret ya? Iya, kayaknya Maret ya. Sekarang sudah Bulan akhir Oktober, sudah mau November. Udah lagi. Iya. Aduh, ya nggak apa-apa ya adik-adik. Yang penting kita semua sehat ya, dan kita selalu mengikuti ibadah setiap hari Minggu meskipun kita dari rumah masing-masing. Ya, karena kalau bagi adik-adik yang usianya sudah di atas 12 tahun mungkin sudah, kalau bosan di rumah sudah bisa ke gereja ya. Iya. Tapi yang adik-adik yang di bawah 12 tahun ya Masih harus tetap tinggal di rumah beribadah. Kondisi saat ini ya, virus ini belum pergi juga dari tengah-tengah kita, dan bahkan di tempat lain pun semakin banyak ya. Jadi adik-adik ya, Makin di lockdown ya, daerah-daerah lain ya. banyak korban-korban ataupun orang yang sakit lagi. Jadi adik-adik, kakak berharap adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan. Adik-adik tetap mengikuti apa yang orang tua katakan. Kalau harus sering mencuci tangan, nggak pergi jauh-jauh, tidak berkumpul-kumpul dengan teman-teman yang banyak, yang ramai dan berdekatan ya Kak ya. Hindari semua itu ya. Kalaupun jenuh mau pergi boleh sekali-sekali, tapi harus tetap menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan. tetap memakai masker,
besar. Ya, oke. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dengan dari Kidung Ceria 201. Aku dapat di hatiku. Yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 kita baca secara bergantian. Nanti adik-adik di rumah dengan bersama kakak Retna yang membacakan. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 dengan judul Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwa Sanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. Adik-adik yang terkasih, sadar atau tidak sadar, 1 minggu berlalu pasti ada hal-hal yang kita sudah lakukan yang sudah membukakan orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih pastinya sudah melupakan hati Tuhan. Karena itu adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama mengatakan bahwa ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh tindakan kami. Kami mohon, ampunilah kami. Amin. Kita merespon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus.
Tuhan pun memberikan berita anugerah kepada kita yang terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Selain berita anugerah, Tuhan juga memberikan petunjuk kepada kita melalui petunjuk hidup baru yang terambil dari Kejadian 39 ayat 2 dan 23. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi Tuhan juga sudah memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 343, Bersabdalah Tuhan. Tuhan, kami merasa bahagia karena hari ini kami boleh datang kepada Tuhan di dalam ibadah kami. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Meskipun kami belum boleh berkumpul di rumah Tuhan, namun kami percaya dimanapun kami berada, ketika kami mau datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati seluruh anugerah Tuhan. Kami boleh menyanyi, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, hadirkanlah Roh Kudus dalam diri kami dan mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman kebenaran-Mu. Jadikanlah kami pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup di sepanjang kehidupan kami, dan Roh Kudus yang akan menuntun kami, memampukan kami. Tuhan juga yang akan mengurapi Takaomi yang akan memberitakan firman kebenaran. Roh Kudus yang akan menuntun sehingga apa yang diberitakan adalah puji-pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, selamat pagi semuanya. Masih ingat ceritanya 2 minggu yang lalu? Atau ada yang nggak ikut kali ya? 2 minggu yang lalu. Ya, untuk refresh itu kakak ingatkan bahwa 2 minggu yang lalu itu cerita kita
Yusuf sudah dijual saudara-saudaranya ke orang Ismail. Nah, orang Ismail ini membawa Yusuf kembali ke Mesir, dibawa ke Mesir. Di Mesir dia dibeli oleh pegawai istana Firaun. Dia itu kepala pengawal raja. Nah, kepala pengawal raja itu namanya, ada yang tahu kira-kira? Iya, dia itu namanya Potifar. Selama berada di rumah Potifar, Yusuf ini melakukan semua pekerjaannya itu dengan senang hati. Bahkan Potifar merasa bahwa semenjak ada Yusuf tinggal di rumahnya, dia merasa rumahnya sangat diberkati. Karena itu Potifar memberikan tanggung jawab kepada Yusuf untuk mengurus semua pekerjaan dalam rumahnya, bahkan pekerjaan di ladang. Karena Potifar melihat bahwa Yusuf ini benar-benar tekun dalam bekerja. Nah, ketika istri Potifar melihat bahwa Yusuf ini seorang laki-laki yang sangat tangguh, seorang laki-laki yang sangat gagah, yang sangat hebat, semua tanggung jawab pekerjaannya bisa diselesaikan dengan baik, timbullah hal yang tidak bagus dalam diri istri Potifar. Istri Potifar ini menggoda Yusuf untuk berbuat dosa. Tetapi adik-adik yang kekasih, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf mengikuti keinginan istri Potifar atau tidak? Satu hal adik-adik harus tahu bahwa Yusuf sama sekali tidak mau mengikuti, tidak mau berbuat dosa, tidak mau mengikuti ajakan istri Potifar. Apa yang terjadi? Yusuf malah difitnah sama istri Potifar ini. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Yusuf itu dilaporkan ke Potifar bahwa Yusuf ini sudah berbuat yang tidak benar terhadap istri Potifar. Jadi Potifar tidak mau mengambil risiko lagi, Potifar tidak berpikir-pikir lagi. Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik bisa membayangkan penjara pada saat itu ada di bawah tanah dan ditutupi dari atas. Jadi orang-orang yang dimasukkan dalam penjara itu dia di bawah tanah. Bisa kita bayangkan bagaimana keadaan di dalam tanah itu. Tetapi lagi-lagi Tuhan masih tetap menyatakan kebaikannya terhadap Yusuf. Walaupun Yusuf saat ini sudah berada dalam penjara, tetapi kepala penjara itu melihat Yusuf, wah, Yusuf ini anak yang rajin. Dan Yusuf kembali diberikan jabatan untuk menjaga orang-orang yang ada dalam penjara, bahkan mengurus semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam penjara. Jadi Yusuf benar-benar tidak sendirian. Yusuf tetap disertai Tuhan. Nah, adik-adik yang kekasih, Yusuf sanggup melakukan hal-hal yang besar ini. Dia bisa bertanggung jawab terhadap Potifar, dia bisa bertanggung jawab terhadap orang-orang dalam penjara. Kita harus tahu bahwa Yusuf tidak bisa melakukan itu kalau dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yusuf mendapat penyertaan dari Tuhan. Kakak juga mengingatkan kepada adik-adik bahwa ketika adik-adik sudah bisa melakukan suatu keberhasilan, adik-adik mungkin menjadi juara kelas, adik-adik mengikuti kompetisi bisa menjadi pemenangnya, adik-adik keluar di sekolah bisa mengikuti lomba, adik-adik bisa jadi juara.
melakukan semua itu hanya karena penyertaan Tuhan, hanya karena berkat dari Tuhan. Itu bukan karena gagahnya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena cantiknya kita. Nah, Yusuf juga ini dipenjara bukan karena dia berbuat dosa ya, bukan karena dia berbuat salah, tetapi dia berbuat kebenaran. Itulah kadang ada resiko yang harus kita tanggung ketika kita melakukan kebenaran. Ya, mungkin seperti itu, seperti yang dialami Yusuf. Yusuf dipenjarakan, atau kadang mungkin kita ditinggalkan teman-teman kita, atau kadang yang kalau orang bekerja mungkin diturunkan jabatannya, bahkan mungkin ada yang dipecat dari pekerjaannya. Tetapi adik-adik harus ingat, adik-adik harus menyatakan jadi dirinya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berkata tidak terhadap dosa. Ingat adik-adik, kita harus berkata tidak terhadap dosa. Kita tidak boleh mengikuti arus. Kalau itu tidak benar, jangan coba-coba untuk mengikutinya. Ingat, sebagai anak-anak Tuhan kita harus menunjukkan dari diri kita bahwa saya adalah anak-anak Tuhan. Saya harus berani berkata bahwa ini dosa. Saya tidak mau ikut dengan segala risikonya. Tapi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan ada selalu dan selalu akan selalu menyertai dan menjaga kita. Iya, demikian cerita kita minggu ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23 dengan tema Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Nah, kita akan baca bersama-sama dari Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat 23 ya. Semuanya sudah dapat? Kejadian 39 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. Mari adik-adik kita sama-sama membaca mulai dari ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu, tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya
dalam tangannya dan telah lari keluar. Dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi Hanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Ya, ingat perikop kita hari ini, Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Adik-adik, firman Tuhan sudah kita dengarkan ya. Nah, mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan dengan baik. Saat kita tetap setia kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Nah, kita akan respon firman Tuhan tadi dengan kita menyanyi dari Jeremia 147. Makin dekat Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan sumbangan syukur kita. Kita tetap diingatkan dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetap kita ingatkan bahwa persembahan adik-adik bisa dibawa ke gereja ya. Kalau setiap hari Minggu mungkin mamanya yang sudah ke gereja bisa dibawa ke gereja, atau kalau tak sempat langsung ditransfer ke rekening bendahara ya, Kakak Teresa. Ya, sambil memberikan persembahan kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku.
Jadi mari kita satu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kembali kepadamu. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan begitu berlimpah, boleh kami rasakan sampai saat ini. Sukacita senantiasa Tuhan kami nyatakan kepada kami. Dan dalam ibadah pada pagi ini, kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Dan kami boleh belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan tetap menolong kami, menyertai kami, sebagaimana Tuhan juga menyertai Yusuf ketika Yusuf berada dalam perjalanan. Tuhan juga akan menyertai kami ketika kami senantiasa tekun dan setia kepada Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk berlaku firman. Dan kami juga bersyukur pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami yang kecil ini Tuhan. Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan boleh menjadi berkat untuk beribadah kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah yang tersisa pada kami bisa memakainya dengan bijaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Pagi ini Tuhan kami juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini, bahkan yang saat ini tidak beribadah pun, Tuhan tetap memberkati kami dan memberkati adik-adik kami semua. Jika mereka malas, Tuhan ketuk hatinya agar mereka mau tekun dan setia lagi di dalam beribadah, meskipun masih dari rumah masing-masing. Yang sedang bepergian, Tuhan juga menyertai sehingga mereka semua tetap dijaga kesehatannya, dan mereka boleh tetap bersukacita karena Tuhan senantiasa menyertai mereka. Bagi adik-adik kami yang mungkin minggu-minggu ini ada berulang tahun, Tuhan memberkati, memberikan sukacita dengan pertambahan usia, mereka tetap setia kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan di sepanjang hidupnya. Di dalam pendidikan, Tuhan memberkati, Tuhan menambahkan kepandaian, dan khususnya di dalam masa-masa mungkin sudah selesai mid semester ataupun yang masih akan menjalankan mid semester, Tuhan memberkati, Tuhan menambahkan kepandaian sehingga mereka bisa menyelesaikan setiap ujian atau ulangan-ulangan yang diberikan dari sekolah masing-masing dan boleh mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ketekunan bagi adik-adik kami semua di dalam belajarnya. Tuhan juga memberkati kedua orang tua yang dengan setia dan tekun membimbing mereka untuk meraih cita-citanya. Tuhan juga memberikan kesabaran yang ekstra, bahkan pekerjaan bagi orang tua mereka. Meskipun saat ini banyak yang mengalami kendala
ketika pandemi ini belum berakhir. Namun kami percaya bahwa Tuhan tetap menolong orang tua kami semua, sehingga mereka tetap mendapatkan pekerjaan, bisa melakukannya dengan baik, dan semua dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami. Tuhan tetap memberkati setiap jemaat, majelis, bahkan ibu pendeta yang baru beberapa hari berada bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin jemaat ini sampai kepada kami di sekolah minggu ini. Tuhan mampukan ibu pendeta yang dibantu oleh semua majelis yang ada untuk melaksanakan pelayanan dalam ibadah-ibadah. Berkati juga pemimpin bangsa kami dari tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, sampai Bapak Presiden kami. Tuhan tetap memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga negara ini boleh dipimpin dengan baik, dan di dalamnya nama Tuhan juga tetap dipuji dan dimuliakan. Kami tetap bisa menjaga kesehatan kami di dalam menghadapi pandemi ini yang belum berakhir. Tuhan tetap memberikan kesehatan kekuatan bagi kami semua, bahkan orang-orang yang terlibat di dalam menangani kesehatan. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami yang boleh selesai, boleh berjalan dari awal hingga akhirnya. Dan semua itu karena tuntunan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan kami sebagai kakak-kakak pelayan di sekolah. Berikan tetap kesetiaan dan ketekunan kepada kami untuk membimbing adik-adik kami di dalam beribadah di sekolah. Ini seluruh doa kami, Tuhan. Dengarkan doa kami, sempurnakan doa kami. Sambut kami yang bermohon kepada Tuhan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, agar lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Ya, semua berdiri ya. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan. Sertai kami Tuhan. PKJ 345. Berilah
kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Dan kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita minggu ini. Selamat hari